Oke, kita akan belajar tentang market positioning atau penentuan posisi pasar ya. Hal ini penting karena di pasar itu pemainnya banyak sekali gitu ya, bejibun lah gitu. Baik itu usaha besar, usaha menengah maupun usaha kecil itu sekarang ini tingkat persaingannya sangat tinggi ya. Jadi kalau kita tidak berusaha berbeda, ya positioning kita itu tidak berbeda dengan yang lain, maka ya kita akan dianggap sama saja gitu ya. Maka tentu perusahaan perlu melakukan strategi positioning ya. Bagaimana kita akan menempatkan persepsi tentang produk perusahaan kita itu di benak konsumen seperti apa sehingga positioning kita itu relevan dan dianggap berbeda lah oleh konsumen dibanding dengan kompetitor atau pemain pasar yang lainnya ya. Jadi strategi positioning ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena semakin kuat posisi perusahaan di dalam kancah persaingan, tentu ini akan semakin menguntungkan buat perusahaan. Perusahaan kalau posisinya sangat kuat itu seringkali dia tidak perlu banyak promosi pun ya penjualan akan jalan terus karena posisi pasarnya sangat kuat ya. Tapi tentu untuk sampai ke sana butuh effort, butuh usaha yang tidak sedikit ya dan butuh waktu juga ya. Jadi jangan kira ya membentuk citra, membentuk persepsi dan imajinasi yang positif ya terhadap perusahaan dan produk kita itu hanya butuh waktu sekejap ya. Tidak. Jadi butuh waktu yang lama, berkelanjutan dan bahkan mungkin juga budget yang cukup banyak gitu ya. Tapi itu worth it lah ya kalau memang nantinya akan akan dipanen gitu ya dalam bentuk penjualan produk yang konsisten. Oke, dari sisi definisinya ya ada beberapa dari para ahli ya. Ada dari Kotler. Kotler ini pernah Bapak sampaikan ya, seorang pegawan marketing dunia. Dia menulis buku terkenal sekali namanya Principle of Marketing, kemudian Marketing Management ya. Dia profesor manajemen ya di Amerika sana. Dia mendefinisikan market positioning sebagai satu pengaturan produk untuk menduduki tempat yang jelas, berbeda ya, dan diinginkan ya dibandingkan produk pesaing dalam pikiran konsumen sasaran ya. Konsumen sasaran ini ya target market, artinya kita berusaha menempatkan ya produk kita dalam benak konsumen ya. Ini perang persepsi ya, bagaimana produk kita ini punya posisi di benak konsumen, karena kan pikiran konsumen ini kan terbatas ya, dan dia dijejali oleh sekian banyak produk ya, setiap hari ada iklan sekian banyaknya. Bagaimana dengan positioning yang kuat kita mendapatkan tempat ya, produk kita ini mendapatkan tempat di benak atau di pikiran konsumen. Kemudian menurut basis swasta, Pak basis swasta ini doktor di bidang marketing ya, dia dosen Bapak dulu di Universitas Gadjah Mada. Dia mendefinisikan market positioning sebagai satu strategi manajemen yang menggunakan informasi untuk menciptakan suatu kesan ya terhadap produk sesuai dengan keinginan pasar yang dituju. Ya, jadi memang sengaja diciptakan kesan itu, kita sengaja men-setting, memposisikan kita inginnya dipersepsi seperti ini loh di benak konsumen gitu ya. Oke, langsung saja secara umum jadi positioning dan strategi manajemen dalam rangka membangun citra, ya, citra atau image ya, atau identitas ya, dengan cara penempatan sebuah produk, merek atau nama perusahaan untuk menciptakan satu kesan yang jelas, yang berbeda, yang positif dibanding apa? Dibanding dengan produk, merek atau perusahaan pesaing. Jadi intinya supaya kita dikenal jelas lah ya oleh konsumen kita dengan positioning yang jelas, dan diharapkan positioning kita bisa membedakan diri kita dengan pesaing. Sekian banyak produk air mineral misalnya, ya kan kita kadang susah bedain air mineral A dengan air mineral B itu bedanya apa. Kadang-kadang kan produknya sama-sama air mineral ya, air minum dalam kemasan nih maksud Bapak ya. Tapi ternyata dengan positioning yang jelas ini antar produsen, antar merek ini bisa membedakan karena mereka punya positioning yang jelas. Mereka mengambil angle-nya dari sisi apa yang mereka inginkan di benak konsumen ya. Misalnya Aqua, dia konsisten dengan iklannya sehatnya nyata. Berarti dia memang pengen dipersepsikan sebagai satu produk, satu merek air mineral yang menjadikan kesehatan sebagai fokus utamanya. Ya, misalkan ya. Ada juga yang lain ya, Le Mineral, ada lagi apa Amidis, ada lagi apa. Itu mereka punya tagline sendiri-sendiri yang dengan tagline itu diharapkan bisa membedakan dirinya dengan pesaing gitu ya, supaya punya tempat lah di dalam pikiran konsumen ya. Kemudian pendekatan yang bisa kita pakai dalam melakukan positioning, ada pendekatan atribut, pendekatan manfaat, pendekatan kategori, pendekatan aplikasi, pemakai, dan pesaing. Ya, kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama positioning menurut atribut ya. Ini kita berusaha memposisikan produk berdasarkan atribut atau fitur. Kalau Bapak ngomong atribut itu ya fitur-fitur produk yang spesifik, misalnya simbol, lambang, ukuran, warna, keberadaan, kedudukan, keamanan, komposisi bahan. Kan ada tuh yang apa namanya menekankan komposisi bahan. Ada juga yang menekankan fitur keamanan. Ya, keamanan dalam pemakaian ya, misalkan untuk produk mobil ada satu brand yang dia memposisikan dirinya dari sisi keamanan gitu. Dia nggak menonjolkan kenyamanannya, tapi keamanannya. Bagaimana kalau memakai kendaraan ini, maka misalnya terjadi benturan, terjadi tabrakan dalam skala sekian itu masih tetap aman karena apa? Sudah sedemikian rupa dirancang aman misalnya gitu ya. Ada juga yang memposisikan dari sisi packagingnya ya. Mungkin packagingnya yang mudah dibawa kemana-mana, packagingnya itu nggak merepotkan untuk dikonsumsi, mudah bukanya, dan seterusnya. Ya, ini kan atribut produk. Ada perusahaan-perusahaan yang memang melakukan positioning berdasarkan atribut produknya, karena dia yakin dengan atribut produk itu bisa menangkan persaingan gitu ya. Nah, tentu ini tergantung perusahaan yang mau fokusnya di mana ya. Misalkan di sini Amazon.com ini dulu banget sebetulnya ya menekankan sistem pemesanan uniknya yaitu iClick. Amazon itu kan dulu awalnya kan cuma jualan buku awalnya. Habis itu kan jualan musik itu awalnya. Tapi dengan sistem klik-kliknya itu ya, dengan simpelnya beli produk, sekarang dia jualan apa aja itu ya Amazon itu ya. Sekarang dia menjadi toko, termasuk toko yang terbesar ya di online di seluruh dunia ya, dengan sekian juta item produk ya, walaupun awalnya sebenarnya dari jualannya awalnya dari buku aja itu ya. Kemudian positioning kalau tadi dari sisi fitur, atribut produk, ini dari sisi manfaatnya. Jadi yang tonjolkan manfaatnya. Memposisikan produk sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu yang mencakup simbolis, fungsional maupun eksperimen atau pengalaman guna menarik perhatian konsumen. Misalnya pasta gigi, ya kan? Lihat kalau misalkan ada iklan pasta gigi yang dia tuh fokusnya selalu mencegah gigi berlubang, itu selalu tuh konsisten bertahun-tahun Bapak lihat ya. Atau mungkin kita sebut nama ya, misalnya Pepsodent ya. Pepsodent itu Bapak lihat dia konsistennya di mencegah gigi berlubang. Kalau close up dia konsistennya di nafas segar ya, coba ya perhatikan iklan close up tuh. Selalu iklan-iklannya itu muda-mudi gitu ya, yang dia itu bebas bernafas, kemudian nafasnya segar sehingga dia pede dalam bergaulan, dan berkat apa? Berkat pasta gigi yang dipakainya. Ini kan menonjolkan positioningnya itu dari sisi manfaat produk. Kalau kamu pakai pasta giginya close up, maka kamu nggak usah khawatir mengenai bau mulut ya, karena apa? Pastilah segar. Karena apa? Ininya close up ya. Ini Bapak nggak mau iklan ya, ini sekedar contoh supaya Anda kebayang. Kalau Anda perhatikan iklan-iklan pasta gigi yang tadi Bapak sebut itu mereka konsisten sekali. Ya nggak pernah tuh Pepsodent itu iklannya tentang nafas segar ya, jarang sekali ya. Atau mungkin Bapak nggak pernah lihat iklannya ya. Iklannya selalu memposisikan produk sebagai pasta gigi yang untuk ini ya mencegah gigi berlubang, atau mungkin pasta gigi yang benar-benar memperhatikan kesehatan mulut gitu ya. Fokusnya di sana ya. Oke, kemudian dari sisi kategori ya, kategori itu bisa kategori makanan, minuman, itu misalnya kategori produk rumah tangga. Produk rumah tangga itu household ya, untuk keperluan rumah tangga. Kemudian kategori perawatan pribadi, healthcare ya, perawatan pribadi terutama yang untuk cewek-cewek ini kan banyak banget tuh ya perawatan pribadinya ya. Kemudian kategori pelengkapan pribadi, pelengkapan rumah tangga, komunikasi, telekomunikasi, itu adalah kategori produk. Bisa juga suatu produk itu melakukan positioning sebagai pemimpin pasar atau market leader di dalam kategori tersebut. Nah, tentu ini perusahaan-perusahaan besar yang bisa melakukan ini ya. Misalnya ada perusahaan yang memposisikan sebagai market leader di kategori self care atau peralatan pribadi misalnya. Ini biasanya ini produk-produk dari Unilever ya, yang produknya itu merajai pasar ya untuk perawatan pribadi ya. Tentu mereka memposisikan di situ ya. Untuk sabun misalkan juga begitu ya, dari Unilever tuh banyak sekali menjadi pemimpin pasar ya di kategorinya masing-masing. Kemudian menurut pengguna atau penerapan ya, ini diposisikan sebagai alternatif terbaik ya untuk situasi pemakaian atau aplikasi tertentu ya. Misalnya Bodrek diposisikan sebagai obat yang boleh diminum sebelum makan. Biasanya kan kalau obat flu itu kan setelah makan kan, biasanya anjurannya itu selalu setelah makan, diminumnya setelah makan. Tapi Bodrek ya pernah dalam iklannya itu memposisikan boleh diminum sebelum makan. Ini kan untuk membedakan ya.
Kemudian positioning menurut pemakai ya, ini memposisikan produk sebagai pilihan yang terbaik untuk kelompok pemakai tertentu ya. Misalnya minimum kesehatan untuk para atlet, ya ini kan menurut Pak. Ya, kemudian kamera instan untuk para amatir ya. Jadi silahkan pemakai-pemakai yang memang merasa dalam kategori itu ya untuk memakai produk yang diiklankan itu. Nah, ini kemudian posisinya menurut pesaing ya. Ini klaim produk dihubungkan dengan posisi persaingan terhadap pesaing utama. Misalnya Pepsi itu selalu memposisikan persaingan dengan Cola ya. Pepsi dan Coke itu kalau di Amerika itu benar-benar musuh bebuyutan ya. Mereka selalu apa ya, nempel gitu ya dalam setiap iklannya, serang-serangan, iklannya itu balas-balasan gitu ya. Karena mereka memposisikan diri, saya itu ya bersaing dengan Coca-Cola gitu, bukan dengan yang lain gitu. Level saya ini ya levelnya Pepsi maksudnya ya. Levelnya Pepsi ini ya levelnya Coca-Cola gitu ya. Bapak amati memang beberapa, kalau di sini mungkin nggak terlalu kelihatan ya tingkat persaingan antara dua brand, tapi kalau di Amerika itu sana ini sekali, seru sekali ya persaingan. Kalau kita baca jurnal-jurnal di buku-buku marketing manajemen ya yang membahas kasus-kasus di Amerika sana, maka Pepsi dan Coca-Cola ini sering menjadi bahasan kasus ya, dari sisi bagaimana mereka bersaing dan memposisikan diri di benak konsumen. Dan menarik sekali gitu mengupas ya kasus-kasus yang berhubungan dengan dua brand yang besar ini. Kemudian posisi menurut harga atau kualitas. Ada perusahaan yang memang nggak mau dipersepsi sebagai harga murah, dia tahan banget di posisi yang tinggi itu dari sisi harga. Ya walaupun mungkin pesaingnya muncul dengan sekian varian harganya, tapi dia tetap di posisinya premium. Dan akhirnya berhasil juga kalau dia konsisten, dia tahan dengan pasar yang mungkin sempit ya. Artinya sangat tertentu, pasarnya itu sangat terbatas, sangat segmented karena dia hanya menjangkau orang-orang tertentu yang mau bayar mahal. Dan ternyata memang ya banyak yang susah, ada brand-brand yang sangat luar biasa. Misalkan ya kalau Bapak sebut aja untuk tas itu Louis Vuitton, itu kan dia nggak mau harga murah. Ya, kalau dia jual harga murah langsung hancur tuh produknya ya. Dia selalu jual harga mahal. Semakin mahal semakin laku ya. Tasnya itu kalau Bapak pernah baca-baca ya, Bapak pernah lihat di apa namanya gerainya di Plaza Indonesia tuh paling murah harganya mungkin 150 juta itu tasnya, tas wanita ya. Ada yang harganya sampai ratusan juta ya, itu banyak itu ya. Dan dia nggak mau main di pasar bawah. Jam juga begitu, ada jam-jam tertentu yang untuk bapak-bapak cowok-cowok gitu ya. Yang dia itu harganya nggak mau di harga 4 juta, 5 juta nggak mau, dia harganya premium gitu. Ya, harganya ya let's say di atas 100 juta itu ada ya. Dan mereka punya market masing-masing ya, karena dia memang sudah kuat sekali persepsi pasar di produknya itu, di brandnya itu. Dia memposisikan dari sisi itu. Tentu juga kualitas juga ada yang fokusnya di kualitas. Biasanya kualitasnya dijamin lah ya, kalau harga segitu tentu kualitasnya juga oke, walaupun secara fungsional kan sama saja. Kalau jam kan namanya jam kan fungsinya sama saja, menunjukkan waktu kan ya. Kan bukan berarti kalau kita beli jam mahal kemudian apa waktunya lebih apa namanya lebih cepat atau lebih lambat kan, enggak juga, justru malah nanti masalah kan. Ketepatan waktu sebetulnya semua jam yang sekarang diproduksi entah harganya menengah, harga bawah, kan ketepatan waktu sangat, itu fungsi yang sangat premium, sangat sangat basic dan sangat mudah dipenuhi. Bikin kayak gitu tuh mudah sekali gitu. Cuman kalau yang jam mahal tentu ini memposisikan sebagai status sosial tertentu gitu ya. Oke, tujuan positioning yang pertama menempatkan dan memposisikan produk ya pada pasar sehingga produk itu tampak berbeda ya. Tadi sudah Bapak sebutkan ya, supaya berbeda dengan pesaing itu bagaimana, fokusnya di apa produk ini ya, supaya nggak dianggap sama saja lah dengan produk-produk pesaing. Yang pertama, yang kedua memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan keunikan produk pada pelanggan. Ya, ada keunikannya, ada pembedanya, ada sesuatu yang menjadi produk ini memang beda loh dengan pesaing gitu ya. Dan itu harus dikomunikasikan dengan serangkaian strategi iklan atau strategi komunikasi pemasaran yang tepat ya. Kemudian mencapai hasil yang diharapkan oleh perusahaan, diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan segmen pasar, ya, membatasi kemungkinan terjadinya perubahan pada penjualan dan menciptakan keyakinan pada konsumen atas merek ya yang ditawarkan, ya, supaya konsumen juga yakin ya dengan produk dan merek yang ditawarkan. Kemudian manfaat positioning dalam strategi pemasaran, ini ada beberapa ya. Sebentar. Pertama adalah perusahaan dapat mempertahankan prospek ya.
yang menjadi tujuan ya dalam setiap komunikasi, peluncuran barang, media, dan iklan. Tentu kalau positioningnya itu konsisten, ini kan akan menyasar pada satu kelompok tertentu yang juga konsisten gitu ya. Jadi terlayani, terkomunikasi dengan baik, bisa terjagalah ya komunikasi yang baik antara produsen dengan konsumen ya. Kemudian juga perusahaan mampu menciptakan satu posisi yang menggambarkan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan itu sendiri. Ya, jadi ini menjadi menjadi satu alat untuk bisa mengkomunikasikan ya tentang kelebihan perusahaan secara internal ya kepada publik ya. Kalau perusahaan itu sangat kuat mungkin dari sisi research and development-nya dan lain-lain ya, itu kan dia mengkomunikasikan itu ya kepada publik. Kemudian perusahaan juga mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan dan memanfaatkan peluang dari kekuatan dan kelemahan pesaing. Ya, perusahaan dapat memanfaatkan aspek-aspek yang ada di dalam pikiran konsumen dan mengaitkan hubungan-hubungan yang telah ada. Nah, tentu ini butuh waktu ya untuk bisa mengelaborasi, kemudian mengeksplorasi apa sebetulnya yang ada di dalam pikiran konsumen, yang dimaui konsumen, kemudian harapan mereka terhadap produk tertentu dan sebagainya, kemudian dikaitkan dengan fitur, dengan dengan manfaat ya, dengan kualitas, harga, semuanya, sehingga positioning yang dilakukan oleh perusahaan itu bisa menyasar dengan konsumen yang tepat ya. Mempermudah dalam memilih informasi, ya kan, pertahanan terakhir perusahaan dalam melawan komunikasi, ya kan, karena kan sekarang ini kan perang marketing ya, perang informasi, semuanya itu serba melimpah ya, konsumen dibanjiri sekian banyak informasi, sehingga positioning menjadi alat penyaring ya, supaya tidak hilang tertelan oleh banjirnya informasi, karena dia punya jalur sendiri, punya perbedaan di antara informasi yang sedemikian banyak, dan dia sudah punya tempat ya dalam pikiran konsumen gitu ya, sehingga konsumen tetap memberikan posisi ya, namanya juga positioning ya, di dalam pikiran mereka atas produk dari perusahaan tertentu gitu ya. Oke, kriteria posisi pasar ya, kita bisa lihat dari sisi customer, company, kompetitor, dan change. Kalau dari sisi customer atau pelanggan, tentu position ini harus dipersepsikan secara positif oleh para pelanggan dan menjadi alasan untuk pembelian. Jadi jangan sampai positioningnya justru berdampak negatif dan membuat konsumen itu tidak membeli ya. Tentu itu jadi kontraproduktif kan ya. Artinya ya positioningnya ya positif. Produk dan manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan dalam setiap kampanyenya, tagline-nya, tentu ini membuat konsumen itu punya persepsi yang positif ya terhadap produk perusahaan, dan akhirnya karena persepsinya positif maka akan memudahkan keputusan pembelian. Ketika mereka butuh, mereka akan beli produk itu. Kenapa? Karena sudah tertanam dalam benak konsumen persepsi positif atas produk atau merek yang dipunyai oleh perusahaan tertentu ya. Itu dari sisi customer. Kemudian dari sisi company atau perusahaan, maka positioning ini harus mencerminkan kekuatan internal perusahaan atau company dan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Ya, jangan sampai memposisikan diri tapi bukan dengan keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, nanti sayang kan gitu. Jadi perusahaan jangan-jangan tidak bisa memenuhi janjinya ya, positioningnya begini, tapi ternyata karena perusahaan tidak punya keunggulan kompetitif di fitur atau mungkin di kategori yang dipositioningkan, tentu nanti tidak terbukti. Kalau tidak terbukti maka reputasi perusahaan akan terganggu. Tentu pilih ya sesungguhnya apa keunggulan kompetitif perusahaan, kemudian keunggulan kompetitif diwujudkan dalam satu produk yang memang mencerminkan keunggulan itu, dan itu dikomunikasikan dengan serangkaian kampanye positioning yang konsisten. Dari sisi kompetitor atau pesaing, maka posisinya harus menjadikan atau menunjukkan perusahaan yang muncul harus lebih maju ya, baik dalam peningkatan kualitas maupun teknologi. Dibanding siapa? Dibanding pesaing. Ya, ini disinilah dinamika persaingan itu menjadi asik, karena antar perusahaan itu berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu, karena dia nggak mau kan dipersepsi lebih mundur, hanya follower dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya ada perusahaan yang dia nggak ada masalah dipersepsikan sebagai follower gitu ya. Contoh nih ya, Bapak sebut brand. Produk-produk Wings Food ya, Wings Food itu selalu nempel Indofood. Dia nggak masalah dipersepsikan sebagai followernya Indofood.
Tapi yang penting dia jualannya banyak gitu. Misalnya Indofood punya Indomie, dia bikin mie sedap, ya, tempel terus. Dia bikin apa ya produk, dia bikin Top Coffee. Top Coffee itu kan nempel produk pesaing yang lebih ini kan. Ada apalagi dia bikin produk yang nempel produk itu. Ada misalkan Rinso, dia bikin Daya. Ada produk lagi dia bikin apa? Pokoknya nempel aja. Pesaing bikin apa, dia bikin brand yang itu menjadi follower. Ya, itu strategi dia dari dulu, dan nyatanya dia bisa mencuri pasar dan bisa survive sampai sekarang, dan bahkan mungkin sedikit-sedikit marketnya juga bertambah ya. Nah, memang unik ya itu untuk Wings Food itu ya. Tapi dia dari sisi posisi ini ya mungkin posisinya dipilih adalah bagaimana dia ternyata bisa loh head to head dengan pemimpin pasar gitu ya. Pemimpin pasarnya misalkan Indofood ya dia bisa head to head dengan Indofood gitu ternyata ya, atau mungkin di kategori yang lain dia bisa head to head dengan pemimpin pasar. Dia memposisikan seperti itu. Tentu resources-nya banyak ya. Modal dia untuk iklan juga banyak ya, dia kan kalau iklan jor-joran sekali kan, artinya dia berani seperti itu head to head dengan market leader karena dia punya resources, punya modal iklan yang cukup besar Bapak lihat ya, karena dia juga grup yang bukan ecek-ecek ya, dia grup yang besar juga gitu ya. Kemudian change atau perubahan, artinya positioning itu harus berkelanjutan, selalu relevan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis, baik perubahan persaingan, perubahan perilaku konsumen, sosial budaya, dan seterusnya. Artinya dunia bisnis itu kan selalu berubah, maka positioning itu juga mengikuti. Ya, kita nggak boleh saklek dengan satu ide, dengan satu market campaign. Kalau memang sudah nggak relevan ya kita rubah, dan kita lihat produsen-produsen itu kadang-kadang mereka melakukan perubahan yang cukup vital ya dalam kampanye pemasarannya, karena terjadi perubahan selera konsumen, ya terjadi perubahan pergerakan konsumen dan seterusnya ya. Maka mau tidak mau ya aktivitas posisi ini harus disesuaikan. Nggak ada masalah ya kalau memang menuntut ke arah sana, perubahan untuk ke arah sana ya oke. Boleh kita melakukan perubahan atas positioning yang kita lakukan. Kalau memang lingkungan telah berubah, kemudian market juga perilakunya berubah, ya nggak apa-apa, kita bisa sesuaikan ya. Kemudian langkah-langkah positioning, pertama tentu menentukan produk atau pasar yang relevan ya. Itu kita tentukan dulu yang pasarnya siapa, kebutuhan apa yang kita penuhi dan seterusnya. Kita data kebutuhan konsumennya supaya positioning kita dengan tepat, maka kita perlu punya data ya. Data ini bisa kita dalam tanda kutip bisa kita lakukan dengan riset atau kita beli dari lembaga riset. Sebetulnya berapa sih kebutuhan dan keinginan yang dapat dipenuhi dan seterusnya ya. Kemudian jangan lupa identifikasi pesaing, baik itu pesaing primer maupun pesaing sekunder ya. Pesaing primer ini pesaing-pesaing yang bersaing secara langsung untuk memenuhi kebutuhan inti ya. Nah, sementara pesaing sekunder ini pesaing-pesaing tak langsung ya, mereka tidak langsung muncul di pikiran bila seseorang sedang berpikir mengenai keinginan atau kebutuhan konsumen ya. Jadi tentu yang head to head pertama adalah pesaing primer ya, tapi jangan terlena ada juga pesaing sekunder yang dia tidak bersaing secara langsung tapi bisa jadi mengganggu pasar kita juga ya gitu, karena mungkin dengan produk-produk pengganti atau produk substitusi. Kalau misalkan nggak bisa, konsumen nggak menemukan produk merek kategori A, ternyata ada produk substitusi ya yang lain ya, itu sebenarnya nggak langsung berhadapan, tapi kan dia bisa menjadi substitusi atau pengganti. Nah kalau seperti itu dia seperti pesaing sekunder ya. Karena kalau memang tidak terpenuhi produk di kategori A, maka bisa jadi dia akan memilih produk yang lain yang sebetulnya tidak persis sama, tapi bisa menggantikan misalnya ya. Oke, menentukan standar evaluasi ini juga perlu kita lakukan supaya kita nanti bisa mengevaluasi pilihan untuk menentukan kebutuhan konsumen ya. Membuat perceptual map ya, map persepsi ini untuk mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing ya. Kemudian perusahaan perlu mengidentifikasi posisi yang ditempati pesaing dengan menggunakan perceptual map yang didasarkan pada atribut produk, situasi pemakai, dan kelompok pemakaian. Nanti kita lihat di belakang ya. Mengidentifikasi kesenjangan posisi ya. Kalau kita menganalisis hal ini, maka posisi berbagai produk yang saling bersaing itu dapat ditentukan ya, gap-nya. Dia ini posisinya di mana dalam persaingan. Tentu ini dibutuhkan tim ya, tim yang ini kalau perusahaan besar punya pasti ya. Yang kerjaannya ya kayak gini, menganalisis ya tentang posisi perusahaan dalam persaingan, kemudian
persaing posisinya di mana saja, kemudian habis itu perusahaan harus ngapain kalau melihat peta persaingan seperti itu. Nah, diskusi-diskusi seperti ini di departemen marketing itu sangat biasa ya, terutama yang berhubungan dengan consumer good ya, produk-produk yang langsung dipasarkan ke konsumen. Ini contoh perceptual map ya, ada produk-produk yang memang dipersepsi sebagai high quality, high price, ada high quality, low price, low quality. Nah, kita mau di mana, kompetitor kita di mana, itu bisa kita plotting gitu ya. Ini untuk membantu kita ya membaca gitu di persaingan sebenarnya posisi kita ini ada di mana ya. Ada yang memang produk kita itu dipersepsikan prestigious to own ya, sangat precious untuk dimiliki, misalkan Mercedes-Benz ya atau Mercy ya, juga secara finansial dia efektif ya. Tapi ada juga produk-produk yang dipersepsi itu low gitu ya. Nah, ini tentu debatable ya, tapi secara umum setiap brand itu berusaha memposisikan di posisi tertentu ya. Ini contoh lagi, ada produk-produk yang masuk dalam kategori youthful ya, artinya memang cocok untuk anak-anak muda. Ada fun and tasty, ada mature, ada healthy. Healthy ini artinya yang fokusnya di kesehatan. Ya, mature ini ya produk yang untuk yang kalangan mature itu yang sudah matang ya. Youthful anak-anak muda dan seterusnya ya, kan nanti tergantung iklannya akan menyesuaikan kan gitu, mau posisinya di mana, oh ini untuk keluarga, oh ini untuk anak-anak aja, oh ini untuk remaja, oh ini fokus yang mereka maunya kesehatan, ngemil tapi sehat, makanya cemilannya ini misalnya ya. Ini tergantung perusahaan mau menempatkannya di map yang mana ya. Kemudian merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Oke, setelah semuanya ditentukan, posisinya kira-kira mau di sini, maka perusahaan merancang program pemasaran guna memastikan semua informasi mengenai produk atau yang disampaikan kepada pasar itu bisa menciptakan persepsi yang diinginkan di benak konsumen. Nah, tantangannya di sini ini mulai eksekusi. Ya, eksekusi ini tentu banyak ya. Kalau sekarang eranya sosial media, tentu sosial media akan dibombardir ya dengan serangkaian konten yang memang berkait ya, dan diharapkan bisa membentuk persepsi itu. Kalau sekarang misalkan TikTok lagi happening, maka ya banyak sekali produk-produk besar, merek-merek besar yang masuk ke TikTok dengan kampanye perusahaan yang sangat masif dalam rangka menciptakan persepsi yang positif di benak konsumen ya, dengan kampanye promosi yang nggak murah lagi sebenarnya. Di online sekarang juga nggak murah lagi karena mereka harus bayar iklan yang lumayan ya. Kemudian memantau posisi ya, posisi aktual satu produk atau merek perlu dipantau setiap saat guna melakukan penyesuaian terhadap setiap kemungkinan perubahan lingkungan. Jadi ada yang monitoring gitu ya. Ini biasanya ya tim bagian dari tim marketing ya, ada yang selalu memonitoring baik dengan riset dan seterusnya ya. Sehingga tahu posisinya harus di mana, kalau ada perubahan, bagaimana menyikapi, dan seterusnya, ini selalu dimonitoring. Tentu perusahaan punya resources ya. Ini kita ngomongnya perusahaan yang besar ya, kalau perusahaan besar selalu punya tim. Kalau perusahaan kecil ya mungkin semuanya dirapel ya sama ownernya ya. Ownernya itu secara tidak langsung ya, perusahaan kecil ya melakukan ini semua ya, walaupun dengan tim kecilnya, mungkin belum bentuk organisasi yang besar, tapi biasanya juga secara tidak langsung melakukan ini, walaupun tidak terstruktur seperti perusahaan besar ya. Kemudian strategi market positioning, membuat manfaat produk lebih jelas, mengupdate atribut produk, meningkatkan citra produk, harga, dan seterusnya ya. Oke, membuat produk lebih jelas. Ya, ini produk yang mampu menawarkan manfaat lainnya selain manfaat pada umumnya. Ini harapannya seperti itu ya. Contoh, produk pasta gigi. Tidak hanya membersihkan gigi, namun juga dapat memutihkan gigi dan melindungi gigi. Nah, ini salah satu strategi market positioning-nya. Salah satunya fitur yang ditawarkan adalah manfaat tambahan ya. Nah, ternyata strategi ini untuk beberapa case, beberapa brand ternyata berhasil ya, efektif ya dalam rangka meningkatkan penjualan. Karena konsumen juga nggak mau giginya sekedar bersih ya, tapi maunya juga nggak disamping nggak berlubang, bersih, sehat, tapi juga putih ya, putih enak lah dilihat gitu ya. Kemudian juga bisa mengupdate atribut produk. Nah, ini melakukan branding produk dengan gambar, kemasan, dan seterusnya ya. Kemudian meningkatkan citra produk ya. Citra produk ini dapat meningkat melalui advertising atau brand ambassador yang dipilih untuk mengiklankan produk. Nah, brand ambassador ini ternyata penting sekali ya untuk meningkatkan citra produk. Maka
Biasanya kalau sebuah brand berhasil menjalin kerjasama dengan brand ambassador yang tepat, dia akan naik citranya. Apalagi kalau brand ambassador itu punya fans yang banyak, kemudian dia juga punya persepsi positif di masyarakat, tentu ini akan membantu sekali. Jangan sampai pilih brand ambassador yang salah, ya. Maksudnya gimana? Brand ambassadornya ini dia nggak punya persepsi positif di masyarakat, nanti akan membahayakan produk itu, ya. Walaupun dia terkenal, tapi kalau terkenalnya karena yang nggak positif, ya jangan dipilih. Pastikan pilih yang sesuai brand ambassadornya. Kalau kita jualan misalnya jilbab atau kerudung, ya pastikan pilih brand ambassador yang setiap hari berkerudung, jangan yang tidak berkerudung. Kalau kita pilih brand ambassador untuk produk kesehatan, pastikan kita beli brand ambassador yang terkenal dan dia itu menerapkan pola hidup sehat gitu. Kalau kita mengiklankan produk kecantikan, ya pastikan ya brand ambassador kita cantik gitu ya. Pastikan brand ambassador kita menarik, pastikan brand ambassador kita itu memang sesuai ya dengan pesan yang ingin kita gulirkan, yang ingin kita bangun di persepsi masyarakat ya. Dan ini nggak mudah ya, pilih brand ambassador ini nggak mudah ya. Ada perusahaan yang sukses, ada perusahaan yang gagal. Tapi yang pasti kalau tepat kita milih brand ambasadornya, tentu ini akan sangat membantu di dalam rangka meningkatkan citra ya produk yang kita tawarkan. Kita coba lihat kalau misalkan sabun Lux ya, sabun Lux itu kan positioningnya di masyarakat apa? Sabun kecantikan ya enggak? Beda dengan Lifebuoy. Kalau Lifebuoy kan sabun kesehatan, sabun keluarga. Kalau Lux sabun kecantikan. Ingat, setiap iklan dari Lux itu selalu menampilkan sisi kecantikan. Makanya bintang tamunya itu benar-benar bukan bintang tamu ya, brand ambasadornya itu benar-benar yang mereka punya karisma kecantikan tersendiri ya. Mulai dari beberapa periode kan tiap berapa tahun ganti kan, brand ambasadornya ganti, tapi semuanya pasti cantik. Semuanya pasti. Sebut saja misalkan waktu ini sekarang udah ganti ya, dulu kan pernah misalkan Dian Sastro ya pernah jadi brand ambassadornya untuk Lux ya. Kemudian siapa lagi ya, banyak banget, dan itu selalu artis-artis yang sangat terkenal yang memang bisalah mewakili pesan merek dari Lux sebagai sabun kecantikan. Dan terbukti efektif gitu ya, citra produk itu terjaga gitu ya Lux sebagai sabun kecantikan karena memang dipegang oleh brand ambassador yang memang bisa mewakilinya gitu ya. Ini juga dari sisi harga ini akan berkesinambungan ya dengan kualitas ya. Semakin bagus kualitas maka semakin tinggi pula harganya ya. Akan lebih menarik ya jika kualitas bagus namun harganya murah ya. Tentu perusahaan harus berinovasi untuk hal ini ya. Perhatikan juga pesaing ya, pesaing ngapain, pesaing melakukan apa, ini cukup bisa dimonitor sehingga sekali lagi ya kalau perang antar dua brand yang head to head itu kalau lihat iklannya seru banget lah. Ada satu iklan permen kopi. Kan untuk leadernya kan Kopiko ya. Kopiko itu kan permen kopi ya gitu. Ngopi tapi dengan dalam bentuk permen gitu ya. Nah, waktu itu ada muncul lagi merek berikutnya namanya Kino. Bapak lihat. Nah, Kino itu iklannya gini, nyerang Kopiko. Yang ini Kino, yang itu kuno, nah, gitu. Iklannya gitu. Ya. Ketika menyebut kuno itu ada satu visualisasi satu permen yang tanpa ada merek, tentu saja nggak boleh lah menampilkan merek pesaing. Itu disingkirin pakai jari gitu ya, pakai tangan gitu. Kata-katanya yang ini Kino, yang itu kuno, itu iklannya Kino itu. Dia nyerang Kopiko karena dia hadir dengan varian yang sama yaitu permen kopi ya. Kemudian market leadernya adalah Kopiko, dia itu nyerang Kopiko dengan iklan itu. Tapi Kopiko juga nggak kalah cerdik, dia bikin iklan yang juga makin mematahkan posisinya di pasar. Jadi perang iklan seperti itu tentu ada etikanya ya, dan mereka juga sangat perhatian terhadap hal itu sehingga tidak sampai melanggar hukum. Tapi perang itu asik sekali Bapak lihat ya, antar pesaing itu bisa sampai segitunya gitu perang di persepsi konsumen, dan ya masing-masing akhirnya punya pasar ya. Kopiko juga laku, Kino juga laku ya. Bapak sendiri juga nggak terlalu fanatik ya. Kadang-kadang kalau di minimarket kadang-kadang beli Kopiko, kadang-kadang beli Kino ya, tergantung yang kalau Bapak sih tergantung yang dekat, yang istilahnya yang udah dijangkau, yang ditemukan dan seterusnya. Karena rasanya menurut Bapak sih ya nggak terlalu berbeda ya. Ya itu tentu masing-masing punya persepsi lah, beda-beda lah konsumen itu ya. Oke. Kemudian contoh positioning pasar ya, ada untuk produk barang. Innova ini kan kendaraan keluarga. Ini posisinya kendaraan keluarga. Lifebuoy sabun kesehatan ya.
Ini mohon maaf nih ya, nanti silahkan diteruskan ya, waktunya sudah mau habis. Ini contoh-contohnya ya, tinggal contoh-contoh saja. Kesalahan dalam positioning dan seterusnya. Ini ada yang terlalu under positioning, ada yang over positioning, ada membingungkan konflik positioning. Nanti silahkan dibaca sendiri ya. Silahkan nanti kita teruskan lagi di diskusi di grup karena ini waktunya sudah mau habis ya. Oke, nanti kita bisa teruskan untuk apa namanya diskusinya ya. Bapak tutup di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.